Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 12 akan presentasikan mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Naqib Al-Attas, dan Rahma El-Yunusiah. Pertama, saya Almira Sabrina akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lahir di Jaffa, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921. Ayahnya bernama Abdul Huda Al-Faruqi, seorang laki-laki yang religius dan qadhi terpandang di Palestina. Pendidikan agama yang didapatkan Al-Faruqi langsung dari ayahnya di rumah dan di masjid sekitar rumahnya. Al-Faruqi adalah seorang aktivis dan sarjana muslim yang sangat produktif dalam pemikiran Islam dan pendidikan Islam serta ilmu-ilmu lainnya. Al-Faruqi telah menulis sekitar 100 artikel dan 20 buku. Dan dari pendidikannya membuat Al-Faruqi menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Dan sekaligus membuat ia sebagai pemikir dan cendekiawan dalam multikultural. Pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Menurut Al-Faruqi, tauhid merupakan esensi atau intisari ajaran Islam. Menurut Al-Faruqi, akibat dari pendidikan yang sekuler ini, yang tidak berlandaskan atas dasar tauhid, akan menghasilkan peserta didik yang bersikap skeptis terhadap Tuhannya dan tidak mampu mengenali Tuhannya. Maka, pendidikan Islam menurut pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi adalah pendidikan yang berlandaskan tauhid dengan mengaitkan semua ilmu pengetahuan dengan ilmu agama, atau yang dapat disebut dengan konsep islamisasi ilmu. Perkenalkan, nama saya Ida Aulia Rahmawati dengan NIM 182719026. Sini akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Naqib Al-Attas, dan Rahma El-Yunusiah. Al-Faruqi meletakkan fondasi epistemologinya pada prinsip tauhid, yakni sebuah prinsip global yang meliputi 5 kesatuan, yaitu yang pertama keesaan, yang kedua kesatuan ciptaan alam, yang ketiga perpaduan kebenaran dan pengetahuan, dan yang keempat kesatuan hidup, yang terakhir adalah kesatuan umat manusia. Kemudian tujuan pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Tujuan pendidikan Islam yang digagas oleh Al-Faruqi adalah membentuk peserta didik menjadi khalifatullah fil ardh. Sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia yang dapat mengelola segala hal yang berhubungan dengan kehidupan di bumi. Dan output dari pendidikan Islam ialah mengaplikasikannya dalam kehidupan, bahwa hidup itu harus sepenuhnya diserahkan kepadanya, baik pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pemikiran pendidikan Islam menurut Naqib Al-Attas. Adapun biografi singkat tentang Syekh Naqib Al-Attas adalah beliau adalah cendekiawan dan filsuf muslim dari Malaysia. Nama panjangnya adalah Syed Muhammad Naqib bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, lahir di Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 5 September 1931. Adapun Syekh Al-Attas merupakan keturunan dari keluarga bangsawan dan pesohor. Ibunya bernama Syarifah Rakuwan binti Syed Muhammad Al-Alaidrus, dari keturunan kerabat raja-raja pada kerajaan Sunda Sukapura di Singaparna, Jawa Barat. Dan ayahnya adalah Syekh Ali bin Abdullah Al-Attas yang juga masih tergolong bangsawan di Johor dan berasal dari Arab, yang silsilahnya merupakan keturunan ulama dan ahli tasawuf yang terkenal dari kalangan Sayyid. Pendidikan Islam menurut Naqib Al-Attas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, pendidikan Islam merupakan pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan di dalam diri manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu ke dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan kedudukan Tuhan yang tepat dalam tatanan wujud dan kepribadian. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Naqib Al-Attas adalah beliau
Syekh Naqib Al-Atas beranggapan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan kebajikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai diri individu. Tujuan akhir pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik, yakni kehidupan material dan spiritualnya. Di samping tujuan pendidikan Islam yang menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu, juga mengharapkan pembentukan masyarakat yang ideal tidak terabaikan. Secara ideal, Al-Atas menghendaki pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal atau Al-Insanul Kamil. Suatu tujuan yang mengarah pada dua dimensi sekaligus, yakni sebagai Abdullah dan sebagai Khalifah Al-Ard atau wakil Allah di muka bumi. Karena itu, sistem pendidikan Islam harus merefleksikan ilmu pengetahuan dan perilaku Rasulullah serta berkewajiban mewujudkan umat muslim yang menampilkan kualitas keteladanan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dewi Setiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pemikiran pendidikan Islam menurut Rahmah El-Yunusiyah. Yang pertama yaitu tentang biografi singkat Rahmah El-Yunusiyah. Rahmah El-Yunusiyah lahir pada tanggal 20 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Muhammad Yunus bin Imanuddin dan ibunya bernama Rafi'ah. Sejak kecil, ia hanya mendapatkan pendidikan formal sekolah dasar selama 3 tahun di kota kelahirannya. Kemampuannya baca tulis Arab dan Latin diperoleh melalui sekolah Dinia School pada tahun 1915 dan bimbingan dari kedua kakaknya, yaitu Zainuddin Labai dan Muhammad Rashid. Pada sore harinya, ia mengaji pada Haji Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul, ayahanda dari Haji Abdul Malik Amrullah atau Hamka, di Surau Jembatan Besi, Padang Panjang. Tamat dari Dinia School, ia mengaji pada Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, Syekh Abdul Latif Rashidi, Syekh Muhammad Jamil Jamik, dan Syekh Daud Rashidi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pendidikan Islam menurut Rahmah El-Yunusiyah. Menurut Rahmah El-Yunusiyah, kaum wanita sebagai tiang negara mestinya mendapatkan pendidikan yang baik, sama halnya dengan kaum laki-laki. Keterbelakangan pendidikan kaum perempuan ini menurutnya berakal dari persoalan pendidikan dan melalui bidang ini dapat terselesaikan. Rahmah yang dikenal memiliki pendirian dan kemampuan yang kuat, gigih dalam mewujudkan cita-citanya untuk mendirikan sekolah khusus wanita agar wanita tidak pasrah pada keadaan dan bangkit memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki. Karena pada dasarnya seorang wanita itu pasti akan menjadi seorang ibu, yang mana seorang ibu itu berperan sebagai madrasah al-ula bagi anaknya. Jadi seorang ibu berperan sebagai pendidik anaknya untuk menjadi anak yang solih dan solihah. Pada akhirnya pada tanggal 1 November 1923, Rahmah El-Yunusiyah mendirikan Madrasah Diniyah 3 Banat yang ia pimpin sendiri, yang mana bertempat di Masjid Pasar Usang. Murid pertamanya berjumlah 71 yang terdiri dari para ibu muda. Mereka belajar ilmu agama dan bahasa Arab. Kemudian mulai menerapkan sistem pendidikan modern dengan menggabungkan agama umum dan pendidikan keterampilan. Rahmah El-Yunusiyah dalam konsep pendidikan Islam yang digagasnya ingin menerapkan pembelajaran sepanjang hayat atau
Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pendidikan yang tidak mengenal usia, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah tua renta. Hal ini berlaku selama manusia masih bernafas, maka masih dianjurkan menuntut ilmu. Maka Rahmah ini menerapkan gagasannya bahwa pendidikan itu tidak ada batasnya selama kita masih hidup di dunia, masih bisa bernafas di dunia. Untuk selanjutnya yaitu tentang tujuan pendidikan Islam menurut Rahmah El-Yunusiyah. Tujuan pendidikan perempuan menurut Rahmah El-Yunusiyah adalah meningkatkan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat melalui pendidikan modern yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa perbaikan posisi kaum perempuan dalam masyarakat tidak dapat diserahkan kepada pihak lain. Hal ini harus dilakukan oleh kaum perempuan itu sendiri. Cita-citanya dalam bidang pendidikan perempuan adalah agar semua perempuan Indonesia bisa memperoleh kesempatan penuh dalam menuntut ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fitrah wanita, sehingga ia dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mendidik mereka sanggup berdiri sendiri di atas kekuatan kaki sendiri, yaitu untuk menjadi seorang ibu pendidik yang cakap dan aktif serta bertanggung jawab kepada kesejahteraan bangsa dan tanah air, di mana kehidupan agama mendapatkan tempat yang layak. Jadi sesuai dengan cita-cita yang digagas oleh Rahmah, itu berarti menunjukkan bahwa tujuan perguruan diniyah putri yang didirikannya yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan ajaran agama Islam dengan tujuan membentuk putri yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap, aktif, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air Indonesia dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam menjalankan cita-citanya, Rahmah sangat meyakini Al-Quran surat Muhammad ayat 7 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu pula. Selain itu, Rahmah juga berpedoman pada hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.